Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu ada di rumah, boleh kita siapkan diri kita, sama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita doa buat firman Tuhan yang kita akan dengar. Bapa kami dalam surga, bersyukur dan terima kasih melalui pujian yang ada kami sudah diberkati dan dilawat. Saatnya baik kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman ini kami dimampukan dan kami dikuatkan di dalamnya. Dalam Engkau yang boleh menemukan kasih-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu dinyatakan dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur dan berterima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan membahas, melanjuti pokok tema utama kita di tahun 2021. Saya canangkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? Kita sudah mengulasnya, dasar ayatnya di 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita masuk kepada dasar ayat, di mana kenapa kita ini tetap setia, walaupun karena Mazmur pasal yang ke-65 menjelaskan kepada kita tentang Tuhan itu baik. Dan ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik, dan kita sudah melalui bukti yang ke-7. Bukti yang ke-7 adalah Dia mengindahkan tanah itu. Dan hari ini kita masuk kepada bukti bahwa Tuhan itu baik adalah Ia mengaruniakan kelimpahan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk kita memahami ini, maka kita perlu mengetahui tentang kelimpahan. Kelimpahan, sebelum terjadi kelimpahan, pasti terjadi kekurangan. Sebelum terjadi suatu kelimpahan yang Tuhan berikan, pasti terjadi ada kekurangan atau ada yang minus. Oleh karena itu, kita mau melihat sebuah rentetan peristiwa yang saya mau supaya kita melihat flashback ke belakang tentang historis sebelum terjadinya kelimpahan. Bahkan kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu baik dan Dia mengindahkan tanah jemaat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu. Yang tanah yang dimaksudkan di sana adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana Tuhan pernah berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Abraham suruh pergi meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya dan menetap di Kanaan. Di sana tanah itu disebut, ya Tuhan, kenapa Tuhan pulihkan? Karena tanah itu adalah tanah perjanjian. Di tanah itu ada orang yang berani rela berkorban pergi meninggalkan sanak saudara, pergi menetapkan di sana. Di tanah itu ada seorang yang beriman, di tanah itu ada seorang yang berdoa, dan kita sudah membahas itu di bukti yang ke-7. Dan hari ini adalah bukti yang ke-8. Engkau mengaruniakan kelimpahan. Kita bacakan di ayat yang di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, saudara yang saya kasihi, saya tadi di awal saya ungkapkan bahwa untuk kita memahami ini, kita harus mencoba untuk membuat sebuah latar belakang historis cerita. Historis ceritanya ini dibuat supaya kita memahami sebelum terjadi kelimpahan, maka akan terjadi yang namanya kekurangan. Pernah bangsa Israel dan pernah bapak-bapak gereja, bapak-bapak iman kita, bapak-bapak yang menjadi dasar fondasi kekristenan kita adalah Abraham, Ishak dan Yakub, mengalami kekurangan. Nah, apa saja itu? Nah, saudara baca di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ada suatu ketika Tuhan memilih dan memanggil Abraham keluar dari tanah sanak saudaranya dan pergi ke menetap di Kanaan. Dan setelah dia sampai di Kanaan, terjadi kelaparan. Tanah itu disebut dengan tanah perjanjian. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, aku memberkati engkau di sana. Tapi malah terjadi kelaparan. Dan disebut dengan sebab hebat kelaparan itu. Bapak Ibu bayangkan, hebat berarti itu bukan sekedar Abraham yang mengalami, tapi seluruh daerah itu mengalami kelaparan. Sehingga Abraham pergi ke Mesir. Nah ini saudara, ini pergi yang pertama.
Abraham pergi ke Mesir, tapi di Mesir tidak terjadi kelaparan. Jadi Abraham pergi ke sana. Waktu dia sampai ke sana, lalu dia membawa dengan istrinya. Dan dia bilang kepada istrinya, nanti kita ke Kanaan. Kamu ini cantik. Kamu ini cantik banget. Bilang kepada, kalau mereka tanya, kamu siapa? Bilang sama mereka, adik kamu adikku. Sampai saudara, sampai ke sana Firaun nanya, ini siapa? Ini adik saya. Masuk. Ketika Sarah istrinya Abraham ini masuk, maka Tuhan mengirimkan suatu masalah yang besar terjadi di istana. Lalu Firaun keluar, omelin si Abraham. Dia ini istrimu, kenapa kau bilang dia ini saudaramu? Ambil dia. Jadi saudara yang saya kasih, benar-benar Tuhan menjaminkan bahwa Tuhan akan membela Abraham dan Tuhan bela. Sekalipun Abraham itu coba untuk menipu. Jadi kadang kita berpikir bahwa saya orang percaya, saya orang yang diutus oleh Tuhan, tidak luput dari kesalahan. Ada kesalahan. Ya, Abraham melakukan sebuah kesalahan, itu sebuah kesalahan. Dia coba menipu. Dan itu ternyata saudara, buahnya ada. Anaknya juga nanti akan menipu juga. Nah, singkat cerita, tapi dia tidak menetap di sana, tapi dia kembali lagi ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 12, kita temukan bahwa Abraham dibuat Tuhan kembali menjadi kaya, sangat kaya di daerah Kanaan. Namun saudara, ketika Abraham selesai, muncullah anak Abraham namanya Ishak. Di Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, berarti pernah terjadi kelaparan, yaitu kelaparan yang tadi saya sebutkan ke Abraham, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dia tadinya Tuhan larang dia tidak boleh pergi ke Mesir, tinggal di daerah itu sekalipun itu kelaparan. Jadi dia pergi ke daerah Gerar, kurang lebih dekat dengan daerah Filistin. Nah saudara, pernah juga terjadi kelaparan, dan dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, tapi ini kelaparan yang terjadi sebelumnya. Setelah Abraham dipulihkan, satu masa lagi muncul lagi kelaparan lagi di zamannya Ishak. Nah, kalau kita coba untuk merenungkan, kenapa saya mau flashback kita ke belakang? Sebelum kita mengalami namanya kelimpahan, kita mengalami namanya kekurangan. Maka ketika kita berada dalam kekurangan itu, maka ketika kita bilang ini, Tuhan mengaruniakan kelimpahan, itu benar-benar bermakna dan punya kekuatan. Kita merasakan punya makna dan arti yang lebih dalam bagi kita yang memang benar-benar merasakan itu. Nah, Kejadian pasal yang ke-41 ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kelaparan yang pertama ada terjadi di daerah Kanaan, sedangkan di Mesir tidak terjadi kelaparan. Kelaparan yang kedua terjadi di daerah yang didiami oleh Ishak, tapi tidak terjadi di daerah yang lain. Tapi sekarang ini di seluruh bumi terjadi kelaparan pada peristiwa Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, anak yang disayang. Lalu terjadi sebuah kisah peristiwa yang Bapak Ibu boleh baca di Alkitab. Dia dijual dan dia ada di istana Firaun. Itu adalah tuntunan Tuhan untuk dia ada di sana. Satu saat Firaun bermimpi, dan mimpi tidak ada yang bisa terjemahkan. Yusuf bisa terjemahkan. 7 tahun mengalami kelaparan, lalu 7 tahun kelimpahan. Nah, waktu tahun kelimpahan, Tuhan berfirman kepada Yusuf, dan Yusuf ungkapkan itu kepada Firaun. Tumpukin makanan yang banyak-banyak. Seluruh kota buat lumbung supaya semua itu penuh. Ketika 7 tahun kekurangan, kita kelaparan. Ketika 7 tahun datang kelimpahan, kita tumpukin semua makanan. Ketika 7 tahun kelaparan datang, kita tersedia makanan. Dan ternyata benar. Nah, terjadi kelaparan yang hebat di sana. Bapak Ibu bayangkan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka pun pernah mengalami masalah kelaparan. Ya, jadi bagaimana dengan kita? Kita tidak ada bandingnya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.
Bapak Ibu bisa bayangkan Abraham ketika orang meninggal, Tuhan bilang apa? Dia berada di pangkuan Abraham. Abraham disebut orang beriman, orang percaya, orang yang selalu menjadi figur utama di dalam iman kita. Tapi dia pernah mengalami masalah juga. Tidak menjadi suatu jaminan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita bebas dari masalah. Tidak. Nah, saudara yang saya kasihi, ini adalah latar belakang histori dari bapak-bapak iman kita. Mereka mengalami itu. Lalu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita masuk kepada suatu peristiwa di mana bukan saja mereka yang mengalami, tapi satu ketika bangsa Israel pun ketika mereka berada di Israel, lalu mereka ditawan dan Tuhan mengutus Musa dan membawa mereka keluar kembali ke tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Alkitab berkata ketika mereka sampai di sana, Tuhan bilang, hati-hati, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan sampai engkau sampai di sana lalu engkau mendirikan rumah dan engkau memiliki harta benda dan lain sebagainya, lalu engkau melupakan Tuhan. Dan terbukti mereka mengingkari Sabat tanah. Akhirnya Tuhan menghukum mereka selama 70 tahun. Mereka mengalami paceklik yang dimana dicatat di Imamat pasal yang ke-26 ayat 19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bayangkan Bapak Ibu, langit di atasnya yang adalah merupakan sumber air untuk mengairi sawah dan tanah yang ada, tapi langit di atasnya seolah-olah seperti besi. Ayat ini benar-benar saudara. Bahkan di sini juga dijelaskan tanah itu sebagai tembaga. Mereka menganggap mereka menanam dan melakukan banyak hal, tapi seolah tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan di sini dikatakan lagi Imamat pasal 26 ayat 20. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Dengan kata lain saudara, sumber pendapatan mereka yang adalah merupakan kekuatan mereka, yang merupakan kebanggaan mereka, yang merupakan andalan mereka, ternyata Tuhan buat sedemikian rupa sehingga mereka mengalami seperti seolah-olah langit di atas itu seperti besi dan tanah di bawah ini seperti tembaga. Mau maju kena, mau mundur kena, mau ke kiri kena, mau ke kanan kena, mau putar bagaimanapun mereka sudah lakukan, tapi semuanya itu seolah-olah tidak ada jawaban. Bapak Ibu, kalau kita ada di situasi seperti itu, baru kita bilang begini, ketika Mazmur Daud bilang begini, engkau mengaruniakan kelimpahan. Baru itu benar-benar arti kelimpahan itu dinikmati, dirasakan, dan benar-benar dikatakan, saya rasakan kelimpahan itu. Kapan kelimpahan itu terjadi? Ketika kita sudah mau ada dalam kekurangan. Kita berada dalam keadaan di mana seolah-olah mau maju kena, mau mundur kena, mau ke kiri kena, mau ke kanan kena, mau ke depan kena, mau ke atas juga nggak bisa, mau ke bawah pun nggak bisa. Saudaraku yang saya kasihi, kalau hari-hari ini itu ada dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan kenapa mau supaya Tuhan, kenapa Tuhan itu membuat bangsa Israel sedemikian rupa? Kenapa Tuhan itu membuat bapak-bapak iman kita juga mengalami masalah demi masalah? Kenapa saudaraku? Tujuannya cuma satu. Bapak Ibu baca di Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ayat yang ke-7, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika mereka mulai berada dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang enak, mereka sudah tidak lagi ingat kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi. Maka Tuhan izinkan seolah-olah mereka mengalami masalah di mana hasil bumi, tanah yang mereka andalkan, kekuatan bisnis, mungkin kalau kita sekarang itu bisnis yang kita andalkan, mata pencaharian kita yang kita andalkan, bahwa itu menghidupi saya, usaha saya, tenaga saya, kekuatan saya, fisik saya,
itu kita berkata bahwa inilah yang menjadi jaminan saya. Tanpa Tuhan pun saya bisa. Tanpa kekuatan siapapun saya bisa. Dan mereka sudah sampai kepada yang namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Maka Tuhan mengutuki mereka. Bayangkan saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan mengaruniakan kelimpahan. Dan saudara, ketika Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel mengalami namanya kelaparan, mengalami namanya masa-masa yang sukar di mana Tuhan membuat mereka, karena mereka seringkali melupakan Tuhan. Tuhan buat mereka kembali kepada Tuhan. Pada masa juga saudara, ada satu masa lagi di mana Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua menubuatkan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Bukan sekedar mereka mengalami kesusahan karena perut atau bisnis atau usaha mereka mengalami paceklik, tapi mereka pernah mengalami masa kegelapan. Kapan itu masa kegelapan? Masa kegelapan adalah masa di mana mereka tidak pernah Tuhan berfirman kepada mereka selama 400 tahun. Maka Bapak Ibu perhatikan, antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada pembatas. Itu punya artinya selama 400 tahun bangsa Israel tidak pernah mendengar bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan tidak pernah menyuruh nabi-nabi untuk bernubuat. Tuhan tidak pernah mengutus nabi-nabi untuk sampaikan teguran-teguran kepada mereka. Ketika mereka berada 400 tahun menanti waktu cukup lama. Bayangkan saudaraku, kita baru corona ini berapa ini? Tapi kita sudah mulai goyah juga. Tapi hari ini saudaraku, Tuhan bilang begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelemahan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas. Ketika terang Tuhan itu datang, maka kegelapan itu pergi. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bahkan Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Mazmur, bahwa ia mengaruniakan kepada kita kelimpahan, itu adalah berbicara tentang karunia, yaitu tentang seorang yang adalah karunia kelimpahan itu, yaitu terang itu, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia. Yesus yang datang dalam dunia menghapuskan seluruh kegelapan-kegelapan itu, menghapuskan seluruh kesusahan-kesusahan itu, menghapuskan seluruh penderitaan-penderitaan dialami oleh manusia pada zaman itu. Sehingga kita hari ini kita rasakan bagaimana perjuangan Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, kita yang beriman kepada Yesus, kegelapan itu hilang. Kita yang beriman kepada Yesus, kesusahan itu hilang. Kita beriman kepada Yesus, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita, kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan karunia yang melimpah. Dia mengaruniakan karunia itu melimpah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, bayangkan penantian selama 400 tahun. Itu satu kejadian yang sangat-sangat lama sekali. Ya, kita perhatikan mungkin, maka kan gak heran ya Bapak Ibu ya, waktu malaikat Tuhan itu datang kepada Maria, engkau yang dikarunia Tuhan. Maria kaget. Bahkan Maria, bagaimana mungkin? Apa mungkin? Mana bisa? Bagaimana? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selama 400 tahun tidak ada perbuatan seperti itu. Bahkan bintang di langit, para gembala-gembala pun kaget. Kenapa tiba-tiba ada cahaya yang menerangi mereka? Tidak pernah mereka jumpai itu sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ada. Lalu bintang di langit tiba-tiba ada cahaya. Orang-orang Majus pun bingung. Ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? 400 tahun mereka menanti Tuhan berfirman, tapi Tuhan tidak berfirman.
Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, itu artinya Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk kita mendapatkan karunia kelimpahan itu. Amin. Selama masih ada kesempatan buat kita untuk mendengar firman Tuhan, sekalipun ibadahnya melalui live streaming, sekalipun ibadahnya online, kelihatannya tidak enak, kelihatan tidak nyaman, memang, tapi itu kita lakukan. Kenapa? Karena satu saat nanti orang akan berlayar dari pulau ke pulau untuk mencari firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak ada. Terjadi satu saat di mana Nabi Yoel mengungkapkan bahwa akan datang masa bukan kelaparan akan makan dan minum, bukan kelaparan akan air dan makanan dan air, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Hari ini mungkin kita satu saat kita tidak punya kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Di Indonesia kita bersyukur negara kita masih mengizinkan kita untuk ibadah online, bahkan mungkin di channel YouTube pun masih bisa. Di negara lain mereka tidak bisa. Bersyukurlah kita ada di Indonesia. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka saudara dari sini kita boleh melihat di Roma pasal ke-5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini yang saya maksudkan. Anugerah kelimpahan itu diberikan, yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa adalah Yesus. Figurnya adalah Yesus. Dia adalah anugerah kelimpahan itu. Kenapa saya bilang dia adalah anugerah kelimpahan itu? Karena Bapak Ibu perhatikan di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita akan temukan dia sendiri. Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri berkata. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin ya Bapak Ibu. Yesus datang. Pembawaannya datang adalah supaya kita memperoleh kelimpahan. Jadi Raja Daud bilang begini, aku mengaruniakan kelimpahan kepadamu, digenapi waktu Yesus datang kali yang kedua. Digenapi dan dialami bukan oleh bapak-bapak yang dulu, tapi oleh kita yang saat ini hidup, yang merasakan anugerah kelimpahan itu di dalam dia. Oleh pelanggaran Adam dan Hawa, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia berada dalam bayang-bayang maut. Manusia tidak punya kekuatan dan kuasa untuk bangkit. Namun oleh satu orang itu juga yang Yesus Tuhan utuskan, Yesus datang ke dalam dunia. Dia berinkarnasi selama 400 tahun. Tuhan berunding, bagaimana saya bisa menolong umat manusia. Mereka sudah tidak punya kemampuan lagi untuk kembali kepada saya. Mereka tertawan oleh dosa. Mereka sudah gagal dalam segala hal. Mereka sudah mengalami berbagai rintangan demi rintangan yang buat mereka mungkin sudah lemah dan lain sebagainya. Tuhan begitu datang, mereka merasakan kelegaan itu. Bangsa Israel merasakan itu. Dan itulah yang saudara, Yesus datang. Nah Yesus datang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Benar-benar Yesus sendiri yang menyebut dirinya, dia datang supaya kita memperoleh kelimpahan. Ternyata anugerah yang melimpah itu adalah Yesus. Nah, bagaimana supaya kita ini menerima atau mengalami atau merasakan atau menikmati karunia kelimpahan itu yang Yesus sampaikan di Yohanes pasal 10 ayat 3, satu perikop ini menjelaskan kepada kita. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, bagaimana supaya Tuhan bilang begini, Alkitab di Mazmur bilang ini, mengaruniakan kepadamu kelimpahan. Karunia kelimpahan. Ya, mengaruniakan kelimpahan.
Bagaimana supaya kita mengalaminya? Yang pertama kita perlu catat di sini adalah sering-seringlah dengar suara gembala. Di sini jelaskan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya. Sering-seringlah kita dengar suara Tuhan. Sering-seringlah kita dengar suara firman Tuhan. Sekalipun ibadah online, tapi seringkali kita mendengar firman Tuhan, itu membuat hati kita tenang. Apa yang engkau dengar itu menentukan doamu. Apa yang engkau dengar itu menentukan imanmu. Apa yang engkau dengar itu menentukan imanmu. Kalau engkau dengar tentang keraguan, engkau dengar tentang masalah, musibah dan lain sebagainya, itu mempengaruhi imanmu, harapanmu dan doamu. Tapi kalau engkau dengar firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, engkau mendengar firman Tuhan yang berkatakan bahwa aku akan menolong engkau, aku akan memulihkan engkau, aku menjamah engkau, aku mengaruniakan kelimpahan kepadamu, itu membangkitkan iman kita. Dan langkah itu harus kita lakukan. Supaya apa? Karunia kelimpahan itu kita alami dalam kehidupan. Supaya apa? Yesus hadir dalam kehidupan kita. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Suara Yesus hari ini sudah tidak ada lagi yang Bapak Ibu dengar. Dengar lewat apa? Firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari. Memuji setiap hari. Kita baca Alkitab. Bahkan mungkin Bapak Ibu setiap hari saya kirimkan renungan-renungan singkat. Tujuannya sebenarnya cuma satu. Karena Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tujuannya adalah supaya apa? Iman kita tumbuh. Karena apa iman ini tumbuh? Karena Yesus datang kali yang kedua. Yesus tidak mencari hartamu berapa, istrimu berapa, anakmu berapa, berapa jumlah kekayaan kamu dan lain sebagainya. Yesus datang yang kali kedua. Alkitab berkata, adakah dia menjumpai iman di bumi ini? Haleluya. Yesus datang kali kedua. Dia tidak menanyakan tentang siapa yang apa yang engkau sudah berhasil, gelarnya apa, sekolahmu tinggi sampai di mana, usahamu, bisnismu, tidak menanyakan itu. Tapi yang ditanyakan adalah imanmu. Oleh karena itu saudaraku, sering-seringlah kita mendengar tentang suara Tuhan. Dari mana kita perolehnya? Dari renungan-renungan yang Bapak Ibu dengar, dari khotbah-khotbah setiap minggu. Itu Bapak Ibu dengar. Karena apa? Karena itu membuat iman kita tumbuh. Dengan iman kita tumbuh, kita memperoleh kekuatan. Satu ketika waktu Yesus pelayanan, ada seorang ibu yang mengalami pendarahan. Lalu dia berusaha dengan kemampuannya, dengan segala cara, dia berobat ke sana kemari, tapi dia tidak mendapatkan pertolongan. Satu saat dia mendengar Yesus lewat. Maka dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Karena sering kali dia dengar bahwa Yesus melakukan mujizat, Yesus menolong ini dan lain sebagainya. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena dia sering mendengar tentang Yesus. Amin. Kenapa kita ini harus, ya, tidak dengan tawar-tawar lagi, harus untuk mendengar firman Tuhan itu harus. Baca firman Tuhan itu nggak boleh baca dengan saya baca dalam hati, tidak, keluarkan suara. Karena pendengaran, bagaimana kita mendengar kalau tidak ada suaranya? Ya harus keluarkan suara, sebutkan. Maka firman itu tertancap dalam hidupmu, membuat imanmu tumbuh. Maka kita bilang, iman sebesar biji sesawi bisa berkata kepada gunung ini pindah. Wow, pindah. Nah, gunung yang Bapak Ibu mungkin saya bilang, pakai yang bilang saya punya iman sebesar biji sesawi. Saya mau berkata kepada gunung Sahari, pindah. Hai gunung Sahari, pindah ke Mangga 2. Ya dekat. Hai gunung Salak, kata Pak Pendeta saya punya iman. Jadi saya mau kata gunung Salak, kau pindah. Persoalannya bukan masalah gunung yang real seperti itu, tapi persoalannya apakah benar engkau punya iman seperti itu atau tidak.
Tapi kalau engkau punya iman, gunung persoalanmu, gunung kesulitanmu, gunung penyakitmu, gunung apalagi persoalan dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam bisnis usahamu, dalam utangmu yang sudah menggunung juga. Itu satu gunung yang engkau hanya berkata dengan iman. Hanya imanlah yang bisa dapat mengatasi itu, tidak dengan kekuatanmu. Nah, saudara yang saya kasihi, yang kedua, kenapa Tuhan ini mau bagaimana supaya kita mengalami karunia kelimpahan itu? Nah, Bapak Ibu, baca di Yohanes pasal ke-10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang kedua, supaya kita ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami anugerah kelimpahan itu, yang kedua adalah masuk melalui pintu. Jangan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Pak Pendeta bilang, Pak Kem bilang, saya dengar firman Tuhan, setiap hari saya dengar firman Tuhan, tapi tidak punya tindakan untuk masuk melalui pintu itu. Yesus menawarkan pintu untuk kita menerima segala anugerah kelimpahan itu hanya melalui Yesus. Yesus bilang, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, harus engkau masuk melalui Yesus. Hari ini engkau dengar saya hari ini. Kalau engkau dengar tentang Yesus, siapa itu Yesus, tapi engkau belum beriman kepada Yesus, mengajarkan kita, masuklah dalam pintu. Dialah pintu yang memang gak enak, karena masuk melalui pintu yang Yesus tawarkan, pintunya sempit. Ya, pintunya sempit, tidak pintunya lebar, pintunya sempit. Jadi banyak orang yang akan berguguran juga. Gak enak mengikut Yesus, gak enak mengikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hanya lewat saya, tidak lewat yang lain. Hanya saya yang membawa kalian mengalami kelimpahan itu. Hanya saya. Barang siapa, berarti itu adalah tawaran. Kalau kalian terima dia, maka kalian akan masuk dan menemukan kelimpahan itu. Kalau kalian tidak terima dia, maka kalian akan mengalami kelimpahan. Tapi kelimpahan yang kalian alami adalah kelimpahan semu. Dunia benar memberikan jaminan tentang kekayaan. Dunia benar memberikan jaminan tentang kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi dunia tidak pernah menjaminkan kalau engkau mati masuk surga. Tanya mereka, apakah dunia pernah menjamin dengan kekayaanmu aku akan masuk surga, dengan keberhasilan ini saya akan masuk surga? Tidak, tapi hanya Yesus. Yesus menjaminkan kalau kita masuk melalui dia, maka kita dikatakan akan masuk dan menemukan padang rumput. Keluar dan masuk kita ditolong oleh Tuhan hanya lewat Yesus. Masuklah melalui Yesus. Kalau kau sudah dengar tentang Yesus tapi belum terima Yesus, hari ini kalau kau dengar, mari saya mengajak kita masuk melalui dia. Karena hanya dia adalah jawaban atas kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita ini harus bagaimana supaya kita mengalami anugerah yang melimpah itu? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bayangkan saudaraku, yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bukan sekedar menjadi orang yang masuk melalui pintu, tapi terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini berbicara tentang relasi. Relationship. Ada hubungan antara gembalanya dan domba-dombanya. Gembalanya mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Yang biasa terjadi pada kita saat-saat ini adalah dombanya mengenal suara gembalanya. Gembalanya tidak pernah mendengar suara dombanya. Saya mau tanya, berikan kepada kita supaya Bapak Ibu yang lain dimanapun Bapak Ibu berada, ini sebenarnya satu gambaran tentang relationship hidup. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan.
Bukan sekedar hanya engkau masuk lalu engkau bilang saya sudah masuk ini Pak KM. Saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis dan saya pasti diberkati. Tidak, tapi engkau harus membangun hubunganmu terus dengan Tuhan. Bukan sekedar engkau masuk lalu engkau udah saya sudah percaya Yesus, sudah selesai, sudah aman, tiket sudah masuk surga, sudah aman di tangan saya. Tidak. Tetap Tuhan mau supaya kita membangun hubungan dengan Dia. Setiap hari sapa Dia lewat doa kita. Salam Bapa kami di surga. Ya kan? Tiap hari Tuhan pun rindu untuk kita menjumpai Dia dalam doa-doa kita. Tiap malam pun Tuhan rindu untuk kita menjumpai Dia dalam doa-doa kita. Tiap malam, tiap siang, bahkan tiap makan, tiap minum, apapun Tuhan rindu untuk kita selalu menyapa dengan Dia. Yang penting di sini adalah kita mengenal siapa itu Yesus. Tapi Yesus pun mengenal kita. Itu penting. Bapak Ibu, pelajaran yang ada dalam dunia. Bapak Ibu kenal semua tokoh di Indonesia. Bapak Ibu kenal Pak Jokowi. Siapa orang Indonesia yang tidak kenal Pak Jokowi? Semua orang kenal Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Semua orang kenal. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Pak Presiden Joko Widodo mengenal Bapak Ibu GBI, Jemaat GBI Double Silatu Menten? Enggak. Tapi kita bayangkan, Tuhan mengenal siapa kita. Dan namanya kita sendiri pun dicatat dan ditulis dan dipanggil sesuai persis. Kemperta Titi jelas, lahir 25 Mei 75 jelas. Pertama kali lahirnya di mana? Itu jelas, dicatat semua. Dia mengenal kita. Itu penting. Satu pelajaran lagi buat kita adalah, Bapak Ibu perhatikan di Matius 7 ayat 21. Ada orang berpikir bahwa saya sudah kenal Tuhan. Saya sudah KKR. Melakukan mujizat demi mujizat. Melakukan perkara-perkara yang hebat. Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang begini, hanyalah engkau, saya tidak mengenal engkau. Bayangkan satu saat kita yang sudah capek-capek melayani Tuhan, kita yang sudah capek-capek pergi menginjil, kita sudah capek-capek mencari jiwa, menyelamatkan orang yang buat KKR, tapi Tuhan, nyala engkau, saya tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tidak kenal? Ternyata jawabannya ada di sini. Gembalanya itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengenal suaranya. Mereka tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka. Mereka berkhotbah, berkeliling dan mengadakan mujizat. Bukan untuk mencari kemuliaan Tuhan, tapi untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Maka saya tidak bangga menjadi orang. Kalau Bapak Ibu, oh ini gembala, ini jemaatnya puluhan ribu. Saya tidak bangga karena Tuhan tidak akan nanti datang kali kedua. Jemaatmu berapa? Enggak nanyakan itu. Tapi Tuhan nanya, apakah ada iman di bumi ini? Apakah engkau setia di bumi ini? Sabaslah hambaku yang setia. Engkau menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kenapa? Motivasi kita dalam pelayanan itu juga menentukan. Motivasi kita dalam mengikuti Tuhan pun menentukan. Kita percaya bahwa kita sudah terima Yesus, maka Tuhan bilang Tuhan akan memberkati saya. Maka kita tiap hari kejar adalah berkat-berkatnya tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tanpa kita berdoa atau mengintim dengan Tuhan, tanpa kita ibadah atau tanpa kita bersyukur dan lain, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Oh, saya sudah terima Tuhan. Itu keadaan orang-orang Eropa. Maka Tuhan pernah mengguncang orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, kakak saya pernah menulis buku dan mengadakan survei di Australia. Ditanyakan, kenapa kalian ini yang ada di gereja orang-orang tua? Kenapa? Mereka jawabnya, karena orang tua itu udah gak ada kerjanya lagi. Ya sudah ke gereja. Diajak anak-anak muda, ayo kita ke gereja. Nanti saya tua baru ke gereja. Tapi kita bersyukur jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten. Kita mau tua, mau muda, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu adalah relasi hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa keuntungannya kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Apa manfaatnya dan apa faedahnya kalau kita intim dengan Tuhan? Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya.
Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dengan kita membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, kita mendapatkan pertolongan. Jangan-jangan saudaraku yang saya kasihi, kita berdoa siang dan malam, berseru siang dan malam, tapi kita tidak pernah Tuhan tolong kita. Kenapa? Karena jangan-jangan salah satu kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita bangun hubungan yang intim. Kita mengenal suara Tuhan dan Tuhan mengenal dia. Amin. Harus itu. Bagaimana supaya kita dengar? Kalau kita tidak pernah mendengar tentang Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau tolong kita? Lalu Yakobus pasal yang ke-4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang mendua hati. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pun mau mendekatkan diri kepada kita. Dengan kita mendekatkan diri kita dengan beribadah, Tuhan pun dekat kepada kita. Karena hanya saat ini yang cara untuk kita mendekatkan Tuhan adalah ibadah. Sekalipun ibadahnya live streaming, tapi Bapak Ibu yang menonton hari ini, Tuhan dari surga sana pun menyaksikan dan melihat. Saya memperhatikan anak-anakku yang ada di GBI Double Silatu Medan. Dalam penggembalaannya, mereka setia beribadah. Tuhan dengarkan. Tuhan ada di rumahmu saat ini. Dia berdiri dan melihat hatimu, imanmu, harapanmu, dan doa. Tuhan dekat. Maka saya bilang, di mana ada Yesus, sesuatu pasti terjadi. Di mana Yesus berdiri di situ, sesuatu pasti terjadi. Harapanmu, doamu, yang kau dekatkan diri lewat ibadah live streaming seperti ini, tapi kau lakukan terus tiap minggu, Tuhan dekat kepada engkau. Engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan engkau. Kalau engkau jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari Pak. Oleh karena itu mari kita sama-sama terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena akan datang masanya di mana Tuhan bilang, orang akan berlayar dari pulau-pulau untuk mencari, tapi sudah tidak ada lagi. Akan datang masanya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu ini adalah waktu perkenanan untuk Tuhan kita temui dimanapun kita berada. Yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada ketenangan. Badai ini tetap ada, corona ini mungkin tetap ada, dan mungkin masalah demi masalah yang kita hadapi itu tetap ada. Tapi hati ini tenang. Daud menuliskan, ini bukan karena keadaan di sekelilingnya tenang, baru dia tenang. Tidak. Dia lagi dikejar oleh Saul. Dia menulis ini, dia lagi gundah gulana. Hatinya kacau balau. Dia gak tahu lagi bagaimana. Tapi dia, ketika saya dekat dengan Tuhan, kok ada ketenangan. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka ada ketenangan. Badai datang silih berganti, tapi Tuhan selalu memberikan ketenangan dalam kehidupan ini. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kita butuh ketenangan. Gak bisa boleh gerasak gerusuk. Memang keadaannya membuat kita itu kayaknya semua orang itu kayak maunya gerasak gerusuk sana sini. Tapi orang yang tenang, ada kekuatan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Itu yang menjadi dikatakan anugerah yang besar itu. Ya, anugerah yang besar yang kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepada kamuku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selain mendapat ketenangan, ada kelegaan. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Anugerah yang besar itu aku alami. Oh Tuhan, kekayaan yang melimpah-melimpah itu benar-benar saya rasakan. Artinya apa saudara? Ada solusi yang Tuhan sediakan buat masalah kita. Ada mujizat yang Tuhan sediakan buat setiap pergumulan kita. Ada harapan yang selalu Tuhan sediakan buat kita. Tuhan selalu nyatakan pertolongan terus siang dan malam untuk kita. Asalkan kita
datang kepada dia. Asalkan kita dekatkan diri kepada dia. Asalkan kita bersekutu dengan dia. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menolong kita. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang kami sudah terima hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami dimampukan. Kami belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada kami kelimpahan yang kami maksud ini adalah ketika kami terima Engkau dalam kehidupan kami. Yesus adalah hidup anugerah kelimpahan itu. Yesus adalah anugerah terindah yang kami terima dalam kehidupan ini. Itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah bukan sekedar kami menerima Engkau sebagai Tuhan, bukan sekedar kami mendengar Engkau sebagai Tuhan, dan kami bukan sekedar masuk dalam Engkau sebagai Tuhan, tapi kami pun membangun hubungan yang intim dengan Engkau melalui doa-doa kami, melalui ibadah-ibadah kami, melalui firman-firman Tuhan yang ada, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Lewat kami dekatkan diri kami kepadamu Bapa, kami mendapatkan pertolongan. Hari ini Engkau melihat kami dan menolong kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Dengan kami mendekatkan diri kami kepadamu, kami yang ragu, kami yang bimbang, kami yang najis, kami dikuduskan, kami disucikan. Dengan kami mendekatkan diri kami kepadamu, ada ketenangan yang Kau berikan bagi kami. Dan dengan kami mendekatkan diri kepadamu, maka kami mendapatkan kelegaan dalam kehidupan ini. Tuhan akan menyediakan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Saya ada rencana hari Selasa ini, ya kalau tidak ada halangan, saya coba untuk sebenarnya hari Selasa kemarin tapi ada halangan. Jadi kita tunda di hari Selasa ini. Ada 4 anak muda, 1 masih PKL dan nanti dia penyusul, berarti 3. Tapi ada 1 ibu sinar yang sudah juga ikut kelas prabaptis dan akan dibaptiskan. Kita ada rencana untuk baptis di Pantai Mutiara di kolam renang. Masuk ke sana bayar 1 orang 85.000. Nah, saya usahakan untuk jemaat Tuhan yang lain kalau bisa hadir dalam baptisan air, Bapak Ibu boleh siapkan dana 85.000 untuk bayar masuk. Sehingga kita akan melakukan baptisan Ancol. Saya sudah tanya ke customer service, masuk boleh, renang nggak boleh. Saya sudah tanya ke beberapa kolam renang, tapi belum bisa juga. Nah, mari Bapak Ibu, saya juga mungkin tanya juga ke Jeffrey di Jelambar, sepertinya ada, tapi coba kami akan rundingkan dengan anak-anak yang akan dibaptis. Nah, buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, silakan me-WhatsApp saya. Membutuhkan konseling, silakan me-WhatsApp saya. Dukungan dalam doa, silakan me-WhatsApp saya. Dan hal-hal yang lain, Bapak Ibu boleh pelayanan pastoral yang lain, Bapak Ibu boleh bisa menghubungi saya. Kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Bapa dan kami terima kasih buat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik bagi kami, menyertai dan menolong kami sehingga kami ada lagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu, biarlah sebagaimana yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, Engkau adalah gembala kami. Hari ini kami masuk melalui Engkau, kami ada dalam Engkau, kami mendekatkan diri kepadamu, kami memberi hati kami, pikiran kami hidupkan kepadamu. Maka kami akan yakin dan percaya bahwa kelimpahan anugerah itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami alami sukacita, kami alami ketenangan, kami alami lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Kami alami hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah duga sebelumnya dalam kehidupan kami. Kami alami di mana doa-doa kami, apa yang tidak pernah kami pikirkan dan doakan itu boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami mengalami pembelaan Tuhan dalam bisnis kami, dalam usaha kami. Kami mengalami di mana anugerah yang terbaik itu Tuhan limpahkan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan memberkati itu Bapa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa buat Oma Wesley Terlore, Tuhan tolong selalu Bapa. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesanggupan dalam kehidupannya sebagai orang tua. Dalam masa tuanya dia tetap sehat selalu, tetap terpelihara. Secara fisik manusia kami lemah, namun secara rohani imannya kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati anaknya baik Leni maupun keluarganya, baik berkati Anne dan juga keluarganya, suaminya Pak Abui dan anak-anaknya.
Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang lain, baik Bu Vivi dan keluarga, Bu Liana dan Sali, Tuhan berkati. Berkati Melin, Desi, Juli, dan juga berkati Bu Aling, dan juga berkati ketiga anaknya, dan juga berkati Bu Sumi. Berkati anakmu In, Rudi, dan Ray. Kami berdoa biar Rudi boleh kembali, biar Tuhan campur tangan penyertaan Tuhan sehingga hasilnya sudah negatif, dan kami percaya Tuhan akan sempurnakan pemulihannya dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu yang lain Bapa, biar penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan anakmu Dev yang ada dalam garis depan penanganan COVID. Tuhan tolong Ibu Selvionella dan Om Hani, Tuhan berkati. Bu Ellen, Tuhan berkati. Ibu Damayanti juga Tuhan berkati. Pak Joni dan juga Mega dan juga ketiga anaknya Tuhan berkati. Dan Michael, Mian, Vincent dan juga Jessica, Pak Bambang dan juga Vivi, Tuhan berkati. Baik William maupun Lauren juga Tuhan berkati. Berkati anak-anakmu selalu Bapak, penyertaan Tuhan boleh sempurna ada hidupan mereka. Dan juga berkati anak-anakmu Bu Suryati, Bu Sisilia juga Tuhan berkati. Kami percaya campur tangan Tuhan atas gerejamu sungguh sempurna adanya Bapak, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan Bapak. Orang tua daripada Jeffrey dan Santi juga Tuhan berkati. Santi dan Jeffrey Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu Bapak. Wahyudi Tuhan tolong Bapak, Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapak biarlah Agnes dan kedua anak itu Tuhan berkati. Yoel dan Indah berkati. Baik Christine dan juga Indah Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus, bahkan anakmu yang akan masuk dalam baptisan sinar kehidupan Tuhan tolong, Tuhan berkati juga agar dia selalu sehat dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai kami Bapak. Ibu Juvita dan Pak Surya dan Bu Yayang Tuhan berkati. Pak Ali dan juga istri dan anaknya, Verly dan suami dan anak-anak Tuhan berkati. Kami percaya akan campur tangan Tuhan atas keluarga-keluarga ini, atas jemaatmu ini yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan ini. Terus Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa bagi gerejamu, sehingga kami melihat campur tangan Tuhan, sehingga gereja ini akan bertumbuh dan berkembang untuk hormat kemuliaan namamu. Kami membutuhkan dana untuk pentabisan gereja, biar Tuhan boleh cukupkan itu Bapak. Kami membutuhkan dana juga untuk kami mensewa gedung gereja untuk beribadah tatap muka, Tuhan cukupkan dan sediakan. Bahkan kami juga butuhkan dana untuk kami boleh memiliki gedung gereja yang tetap. Kami tetap terus berdoa bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakannya. Kami mohonkan itu dalam nama Yesus. Berkati Bapak seluruh umat Tuhan dan jemaat Tuhan dan gerejamu ini Bapak. Bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan berkati. Bangsa pilihanmu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan berkati. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.